Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar, brothers and sister? Nama saya Rio dari Houston, Texas. Dan hari ini kita mau ajak brothers and sister untuk ngobrol sesuatu yang sedang terjadi di minggu-minggu ini, yaitu khususnya di Houston, di organisasi nirlaba, Indonesian American Muslim Community atau lebih dikenal dengan nama IMC yang sedang mempersiapkan pemilu pengurus atau Board of Director periode 2023-2024. Nah, saya akan ngobrol santai dan mengajak bros and sis mengenal lebih dekat pribadi dan pemikiran dari calon-calon kandidatnya nih. Langsung aja waktu dan tempat saya persilahkan untuk Ibu memperkenalkan diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Endang Hivi Widianingrum, biasa saya dipanggil Hivi. Saya tinggal di Houston, Texas sudah 17 tahun. Uh, Orang tua saya Jawa Sunda jadinya, jadi janda saya ini. Oke. Saya sehari-hari bekerja sebagai profesional internal audit auditor. Untuk di weekend saya berusaha untuk melakukan volunteering ya, jadi di Indonesian American Muslim Community. Suami saya dari Houston, Texas. Nah, itu alasan saya tinggal di Houston. Oke, oke. Nah, ini brothers and sister. Jadi dari kandidat-kandidat ini tidak hanya didominasi oleh laki-laki, tapi ada perempuan-perempuan yang ikut menjadi kandidat. Alhamdulillah. Dan salah satunya adalah Ibu Hivi ini sudah mengkonfirmasi untuk kembali. Dan untuk informasi, brothers and sister, Ibu Hivi ini saat ini masih sebenarnya menjabat di BOD IMC itu sendiri. Nah, mengingat ini adalah suatu organisasi, Bu Ivi boleh cerita nggak sedikit, apa sih aktivitas yang sempat diikuti ataupun yang saat ini masih aktif, ya tentunya di IMC, maupun aktivitas-aktivitas lainnya di sosial gitu, seperti itu. Baik. Ya seperti yang Pak Rio sebutkan, saya masih aktif menjadi board member dan juga officer dari IMC sebagai Vice President of IMC ya. Jadi kegiatan saya itu primary role adalah mengassist presiden mengexecute program kerja tahun 2020 dan 2021. Jadi seperti perencanaan pembangunan masjid, menggalang pendanaan untuk pembangunan tersebut, dan juga membuat integrated program-program masjid dari secara religious education, general education, dan juga kita punya new program yang disebut woman empowerment Oke. beserta volunteering. Itu yang memang dipaket dalam 2 tahun ini untuk meramaikan masjid. Di samping itu juga community program, karena kalau kita lihat kan masjid itu harus rame kan, Hmm, jadi hmm, hmm. religious program dipaket dengan community program, jadi lebih interaktif, jadi banyak orang yang interested untuk datang uh, uh, melakukan religious program dulu, kemudian diikuti oleh program komunitas, entah itu makan-makan atau sport gitu. Yang penting ada 2 elemen itu di dalam program tersebut. Oke. Jadi sebelumnya itu Ibu Hivi waktu masih sekolah atau kuliah emang sudah aktif di organisasi itu atau seperti apa? Tidak, jadi kenapa saya tuh baru beraktif di organisasi itu hanya di Amerika loh. Oh, oke. Karena gini, karena saya kan saya tuh ketemu orang, jadi dari Senin sampai Jumat saya hanya ketemu orang-orang Amerika kan, karena saya kerja. Jadi supaya saya tidak lupa, satu saya sebagai orang Indonesia, kedua spiritual ya, karena kan di Amerika itu fast pace ya. Jadi saya mau ngebalance antara saya di fast pace itu dengan spiritual saya. Jadi itu alasan saya mulai melakukan aktivitas di masjid, karena Hmm. saya mendapatkan apa yang saya inginkan, yaitu saya bisa balance kehidupan saya
di luar masjid dan juga di masjid. Jadi itu memang sangat apa sih mengkomplimen semua yang saya lakukan gitu loh. Hmm, Dan juga yang paling penting adalah punya keluarga ya, karena kan kita tinggal di Amerika Serikat itu terpisah dari keluarga. Jadi betul. pada saya maksud masjid, jadi itu my extended family gitu. Hmm, Itu yang susah dilepasin sih, having a new family in Amerika itu sangat susah. Jadi saya temukan itu semua di masjid. oke. Nah, ini Ibu Hivi sendiri kan memang sudah ada di IMC. Nah, Mhm. tentu sudah nggak hampir hatam lah apa yang ada yang di dalam. Nah, ini apa sih sebenarnya yang ada di IMC? Dan jika Ibu Hivi akan kembali terpilih, apa yang sudah ada di IMC, apa sih yang perlu diimprove lagi? Alhamdulillah ya founder-founder kita ya sebelum masa saya menjabat itu selalu membuat gebrakan-gebrakan, improvement-improvement, termasuk tahun ini juga ya. Ada satu yang kita belum put priority dan mungkin karena competing prioritas itu juga kita tidak bisa laksanakan tahun ini itu adalah saya mau nyebutnya program apa Young Adult Connect gitu ya. Yang Young oke. Adult Connect itu adalah di mana kita mengencourage generasi milenial. Jadi generasi milenial itu kan dari usia 26 sampai 41 tahun. Hmm, Nah, itu adalah challenge kita ya, di mana kita tuh missing generasi itu di dalam komunitas Masjid Istiqlal. hmm. Karena kan saya juga waktu masuk masjid kan ada di apa age itu kan setelah lewatin age itu baru masuk masjid. Jadi alhamdulillah tapi kan selalu ya dengan perubahan waktu saya rasa kita bisa untuk merekrut generasi ini masuk ke masjid dengan melakukan networking dulu ya karena kan memang pola pikiran pada usia tersebut masih agak sedikit berbeda gitu. Itu sih yang saya harapkan apabila saya masuk kembali itu program yang tidak sempat kita jalankan karena competing priority akan mendapat fokus yang lebih besar. Jadi karena kan saya juga harus regenerasi kan, Ya, mungkin kita nggak terus-terusan di dalam masjid kepengurusan, jadi lebih banyak ya, ibadah kan ya. daripada mengurus gitu. Jadi memang kita harus persiapkan itu. Ya, itu challenge-nya sih. Mhm. Oke. Nah, ini itu sesuatu yang ada dan belum dilakukan. Kira-kira masih ada nggak sih hal baru yang mungkin Ibu Hivi sudah, oh ini kayaknya sesuatu yang baru yang bisa dilakukan di pengurusan AMC ke depan. Ya, selain yang Adult Connect itu adalah bekerja sama dengan komunitas Muslim yang berada di Houston, Texas ya. Sebenarnya ini memang dulu kita ada, cuman Hmm, nggak pernah diformalize ya, hmm, karena kan memang perlu komitmen untuk ya, mengetahui komunitas tersebut dan juga kolaborasi dengan program. Karena kan hmm, intinya bekerja sama itu adalah melihat bagaimana organisasi tersebut bekerja dan hmm. sukses ya, dan juga bagaimana bisa membawa program bersama. Itu juga salah satu yang harus kalau menurut saya sebagai Masjid Indonesia yang representing the largest Muslim in the Mhm. world gitu ya. Ya, Sepertinya kita harus formalize ke situ untuk apa melestarikan ya keberadaan Masjid Istiqlal karena kalau kalau itu tidak dijalankan agak sulit untuk bagaimana orang-orang bertambah datang ke Masjid Istiqlal. Mhm. oke. Nah, tadi Bu Hivi sempat mention bahwa Masjid Istiqlal is the extended family dari Ibu Hivi. Nah, ini sepertinya apa sih yang paling disukai dari Bu Hivi sendiri jika ada di masjid? Suasananya atau apanya sih? Suasananya tuh satu ya apa gotong royong. Jadi Mhm, istilahnya kan ramah tamah. Orang Indonesia itu kan ramah tamah ya, ramah mhm, tamah, baik ya, friendly lah istilahnya. mhm, Terus apa saling bahu membahu, kerjasama gitu kan, mhm, gotong royong dan juga apa?
kalau misalnya kita ada yang sakit, kesulitan, kita bantu. Terus juga kalau kita perlu bantuan dalam arti kata support gitu juga kita bisa dapatkan itu di komunitas masjid. Itu yang saya alami sendiri gitu. Jadi kita tidak ditinggal gitu. Terus yang masjidnya juga enak sekali ya karena kayak kebun raya Bogor, banyak pohon gitu. Masuk Iya. juga itu kan enak gitu. Apalagi kalau spring nanti mungkin banyak bunga-bunga gitu kan ya. Kita kan karena kita lagi persiapan mau ada aktivitas jadi nggak bisa mau winter juga jadi bunga-bunganya nggak muncul. Terus juga makanannya. Jadi Nah, kan makanan gorengan. Saya kan suka oh, gorengan tapi nggak boleh makan gorengan. Nah, nemu makan gorengan ada di dapurnya Ibu Wati atau di kantin Istiqlal. oke, oke. Nah, ini kalau melihat kondisi saat ini nih, Mhm. cukup menyenangkan lah. Dengan kondisi yang sudah sebaik saat ini, bagaimana menurut Bu Hivi membandingkan kondisi saat ini dibanding 3 atau 5 tahun yang lalu? Kalau kalau saya memang kalau kita lihat tahun tiap tahun ya, kalau Hmm. alhamdulillah tuh kita selalu ada jejak rekam video di YouTube segala macam. Kalau Hmm. di Google Masjid Istiqlal tuh ada tuh aktivitas dari tahun-tahun dari Oke. masa pertama kali Hmm. 2015, even tahun 2012 kalau nggak salah ada. Kalau saya lihat itu selalu progresnya selalu lebih baik ya. Hmm. Karena kondisi keadaan juga ya maksudnya secara inovasi, secara teknologi, juga secara global gitu kan dunia juga berubah kan how Hmm. we adapt with sesuatu kan harus disesuaikan. Ya. Contoh kayak zaman pandemik tahun 2020 2021 itu kan kita benar-benar belajar teknologi bagaimana deliver sesuatu secara virtual Hmm. dari mulai fundraising yang tadinya impossible tapi kita bisa lakukan itu secara virtual. That is alhamdulillah ya, Hmm. itu masya Allah. Dan juga apa uh, pada saat post pandemic di mana orang-orang agak apa namanya terdisconnect Sholat ya. ya terdisconnect dengan in person acara-acara in person menyebabkan masjid kurang apa namanya kurang orang banyak datang. Hmm. Nah itu kan kita adapt lagi gitu. Jadi dan juga bagaimana membuat Islamic program itu dikemas dengan suasana yang memang orang-orang bisa terima secara simple gitu. Jadi karena kan Amerika beda kan challenge-nya Muslim di Indonesia dengan Muslim di Amerika Serikat ya. Jadi kalau kita kan Amerika Serikat itu kita harus delivernya yang simple tapi kena gitu Hmm. sehingga orang-orang bisa embrace the way of Islam life gitu Hmm. kan. Jadi Hmm. kalau saya lihat tuh dari tahun ke tahun itu memang beda-beda challenge-nya. Hmm. Pastinya selalu improve lebih baik ya dari setiap periode itu. Hmm. Karena itu menurut saya belajar dari the past kan. Jadi kalau kalau kita kan lihatnya oke, what lesson learn apa yang dilakukan di past itu jadi pembelajaran untuk ke depan. Jadi Oke. kalau saya lihat tiap tahun always better. Ya, oke, bagus, bagus. Nah, ini akan terbentuk satu BOD baru. Mungkin Mhm. ada yang current terpilih kembali dan ada yang completely new. Nah, ini apa ya challenge terbesar dari BOD yang baru nanti ke depan? Challenge-nya mungkin apa saya tidak tahu ya, setiap orang kan dinamiknya berbeda-beda tapi yang jelas kita harus kembali ke visi masjid kita kan. Kalau kita bisa menyamakan visi dan juga apa istilahnya respect each other gitu, Hmm. eh, saya rasa itu tidak akan menjadi masalah karena kan memang kan dalam berorganisasi itu tidak selalu kita sejalan kan. Hmm. Hmm. Tapi kembali lagi visi kita apa? Jadi kita harus lihat visi yang founder kita dari kan kita maksudnya IMC itu dibentuk tahun 2012 ya. Hmm. Visinya adalah founder kita sudah mengestablish itu sebagai mission vision. Jadi sebagai hub dari Muslim Indonesia yang terbesar di seluruh dunia. Bagaimana kita showcase itu. Jadi kalau kita lihat keseluruhan visi tersebut ramah tamah gotong royong melakukan maksudnya supporting religious activities di masjid gitu kan. Hmm.
dan juga go back apa tujuannya. Satu misalnya realisasi pembangunan masjid dan juga memakmurkan masjid itu kan visi yang lebih tangible-nya. Insya Allah sih itu bisa di going through dengan juga menghormati perbedaan-perbedaan pendapat tersebut. Oke. Nah, tadi Bu Vivi sempat mention tentang founding father. Ya. Untuk yang current IMC BOD ini, sejauh mana sih diskusi antara current IMC BOD dengan yang founder-founder yang tadi dimulai 2012 tadi itu, Bu Vivi? Ya, kalau saya pribadi, saya selalu consult ya. Jadi kan di board itu memang sangat dynamic ya. Jadi salah satu founder kita juga Pak Eka masih serve sebagai presiden kan. Jadi Mhm, he's really very is you know like I look up to him mhm, untuk consult karena itu tadi. Kalau saya pribadi dari mulai implementasi bylaw, even apa policy ya, paling penting kan policy kan itu mhm, the responsibility of the board. Saya selalu kalau ada masalah sesuatu yang pelik itu selalu saya consult. Meskipun memang tidak selalu di require, tapi mhm, consultation dengan prior board itu mhm, menurut saya penting untuk mhm, menjaga kelangsungan vision mission tersebut. Jadi saya juga mengencourage misalnya ada new member board, jadi terpilih di periode sekarang. Kita harus melihat itu karena tidak sesuatu mission itu di establish for the reason, right? mhm. Dengan perubahan-perubahan board itu memang kita tidak harus yang board baru itu membuat suatu policy or mission, new mission. Saya rasa tidak. Tapi lihat lagi ke belakang, what is our main and how to implement. Oh, Itu yang saya harapkan dari new member board. oke. Nah, tadi berbicara mengenai vision nih. Ya. Kalau Bu Hivi ngelihat kondisi AMC saat ini, kira-kira ke depannya tuh AMC dan Masjid Istiqlal menurut vision dari Bu Hivi akan seperti apa sih nantinya? Kalau saya karena yang tadi go back dari the first founder itu ya yang mengestablish, so saya melihat itu potensi Masjid Istiqlal atau Indonesian American Muslim Community itu sangat besar ya, karena kita tuh tadi yang saya bilang kita the largest Muslim community di apa nation ya. Indonesia itu kan negara terbesar Muslim di dunia Di kan. dunia, betul. Jadi kasanah atau how Indonesian Muslim life itu atau way of life itu bisa di showcase di Amerika Serikat. Jadi itu kewajiban kita sebagai Muslim Indonesia untuk memberitahu bahwa ini loh ramah tamah, gotong royong, kita selalu learning. Jadi kita selalu ada activities religius kan sebelum sebelum kita melakukan aktivitas yang non religius itu kan selalu kalau kita lihat paketnya seperti itu dan juga menghadirkan Indonesian scholar Hmm, yang pastinya bisa berbahasa Inggris dan bagaimana menyikapi masalah-masalah yang dihadapi oleh Muslim Indonesia dari segi interpretasi Quran, tafsir dan segala macamnya ya. Itu yang saya lihat dan juga mengintroduce para hafiz-hafiz Quran dari Indonesia karena kan cara baca juga agak berbeda dalam arti kata how they recite the Quran ya. Jadi hmm, kita pernah melakukan itu selama the past 2 years. Jadi itu. Terus yang kedua, yang paling baru yang sedang kita jalankan itu adalah kita kan kita di bawah IMC ini dengan kepemimpinan Pak Damar Pohan untuk mengintroduce New Muslim Circle hmm, dan juga Pak Dadi ya. ya, Itu juga salah satu elemen di mana apabila ada new Muslim atau very qualified new Muslim dari Amerika untuk belajar ke Indonesia, bagaimana Indonesian teaching gitu loh about Islam. Karena kan kita juga banyak scholar program di Indonesia yang bisa hmm, diikuti oleh new Muslim di Amerika Serikat. Nah, insya Allah. Dan juga kita juga apa namanya banyak bekerja sama dengan El Centro, salah satu the largest Hispanic hmm. growing Muslim community di Amerika Serikat, North America, tidak hanya di Houston, tapi secara besar di North America seperti Florida dan beberapa state dan yang mereka udah mulai gitu loh. Oke, oke. Nah, ini
mencari waktu dari Bu Hivi ini agak ngeri-ngeri sedap nih karena dari Senin sampai Jumat udah Iya. sibuk dengan rutinitas aktivitas sehari-hari. Sabtu Ya, Minggu lagi diisi lagi dengan kegiatan-kegiatan di masjid. Nah, ini gimana apa sih yang Ibu Hivi lakukan supaya refresh your mind with the oke. family? Oh ya, kalau jadi gini, saya tuh uh, sama suami saya tuh senang ke park. Oh, Jadi oke. uh, Ya, ya. jadi kita suka bird watching. Suami saya Hmm, senang foto-foto burung gitu kan. hmm, Jadi saya suka jalan bareng sama dia. Jadi kita memang berdua itu, kita kan nggak punya anak, jadi kita hmm, bisa jalan-jalan. Jadi demen jalan-jalan gitu. Jadi hmm, sebelum pandemi kita traveling, sering traveling, tapi menuju pada saat pandemi kita nggak bisa kemana-mana. Jadi kebiasaan kita itu pergi ke tempat park-park, terus lihat bird watching. Jadi kan banyak tuh di sekitar di luar Houston gitu hmm, kan hmm. park-park yang bisa kita lihat. Terus apa yang karena saya jarang ketemu teman tuh, jadi kalau ada waktu dan suami nggak ada acara, saya berusaha untuk ketemu teman saya itu Hmm. sih. Supaya jadi ingat, oh saya orang Indonesia, masih bisa bahasa Indonesia. Baik, baik. Oke, Bu Ivi, saya selaku co-chair KPU kebetulan ditunjuk juga dari IMC, sekaligus tentunya jamaah Indonesia di Greater Houston mengucapkan terima kasih atas waktunya dan kesediaan Ibu tentunya sudah mengkonfirmasi karena ini sekali lagi untuk brothers and sister untuk memberikan komitmen menjadi dielek lagi menjadi kandidat pengurus ke depan itu bukan hal sesuatu yang mudah dan Ibu Hivi sudah menyediakan waktunya untuk ikut dalam meramaikan pemilu lagi itu terima kasih banyak karena ujung-ujungnya adalah niatan seluruh jamaah Indonesia dari awal adalah turut memakmurkan masjid yang kita cintai yaitu Masjid Istiqlal. Demikian untuk ngobrol santai kita kali ini. Juga jangan lupa untuk brothers and sister menonton karena video ini adalah salah satu kandidat. Masih ada kandidat-kandidat lainnya dan ini adalah video series pertama mungkin yang dilakukan sebelum pemilu. Agar kenapa? Karena ada pepatah yang mengatakan tak kenal maka tak sayang. Dan yang lebih penting lagi pada tanggal 19 pada nanti akan ada berita selanjutnya. Jangan lupa untuk berpartisipasi untuk memilih memilih yang tentu sesuai dengan keinginan jamaah sekalian. Begitu aja untuk video kali ini. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.